Insan Wika. Di sini kita bergabung di dalam podcast perdana kita, yaitu Bincang Transformasi. Di sini saya Yasmin Yuriski dan juga rekan saya Farhan Arif. Nah, Kita kedatangan narasumber nih hari ini. narasumbernya cukup penting, soalnya di episode perdana ini kita akan membahas tentang transformasi, Mas. Oh, bincang transformasi ya, berarti hari ini ya. Oke. Temanya berarti hari ini terkait program transformasi Wika. Betul. Ya. Nah, narasumbernya kita sendiri yaitu Bapak Transformasi Departemen Transformasi Office. Oke. Di sini selamat datang Pak Tamjanto. Selamat datang Pak Tamjanto selaku dari Senior Manager Departemen Transformation Office. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat dan penuh dengan semangat. Harus semangat terus Harus Bapak untuk mengawal program transformasi Siap. kita. Enaknya Ya. kita manggil apa ini Pak Tamjanto? Saya biasa dipanggil biasa aja. Pak Tam aja ya Pak Tam ya, ya. biar lebih santai juga nih kita diskusinya. Oke. Ya, Pak, silakan. boleh ya Pak dijelasin nih Pak untuk Ya. mengawal podcast kita ini secara singkat aja Pak, bagaimana program transformasi ini bisa terbentuk? Ya. Lalu Departemen TO ini nih Pak, departemennya kita ini itu terbentuknya sejak kapan Pak? Nah, Oke. boleh dijelasin sedikit Pak? Ya. Baik Mbak Yasmin, Mas Farhan. Jadi saat ini kita punya namanya Departemen Transformasi Office atau Departemen Pusat Transformasi gitu. Ya, kita senang sekali bahwa departemen ini berdiri dibentuk mulai awal sejak Januari 2023. Jadi sekarang kurang lebih sudah berjalan 9 bulan, hampir 10 bulan. Dalam waktu kurang lebih 10 bulan, hampir 10 bulan ini terus terang saya merasa ada penyesalan ini, menyesal sekali. Soalnya gimana tuh Pak kira-kira kenapa itu? Menyesal sekali, menyesalnya adalah kenapa kita baru tersadar munculnya Departemen Transformasi ini tahun 2023. Kenapa tidak 4 tahun, 5 tahun atau bahkan 10 tahun yang lalu. Saya membayangkan ini luar biasa. Jadi dengan ada Departemen Transformasi ini proses perubahan di perusahaan bisa dikelola dengan jauh lebih baik, lebih efektif. Artinya kalau ini 5 tahun yang lalu kita sudah ada, barangkali saat ini kondisi perusahaan kita menjadi jauh lebih baik daripada saat ini. Ya, nah saya bercerminnya apa? Kita melihat perusahaan lain seperti Telkom. Telkom itu perusahaan yang kalau kita melihat mereka selalu baik-baik saja kok, ya, selalu hebat kok. Tapi ternyata di dalamnya sejak beberapa tahun yang lalu mereka punya bagian yang mengelola transformasi. Jadi mereka pun sebenarnya juga punya departemen transformasi juga gitu. Dan ya, itu bukan Pak, hanya 1 tahun 2 tahun, ternyata sudah sejak lama. Kita lihat lagi PLN. PLN ternyata punya. Ya kalau tidak salah mulai awal tahun 2020. Kemudian perusahaan-perusahaan lain kita lihat PT Pos. PT Pos sekarang melakukan transformasi dan berhasil akhirnya jadi referensi terbaik juga. Kita mundur lagi PT KAI. Oh iya. Itu sudah lebih 10 tahun ya melakukan ya. Dulunya Ya. konvensional banget ya Pak. Salah satunya saya menyesalnya apa? Kita melihat PT KAI merupakan contoh benchmarking terbaik yang ada di Indonesia. Tapi pada saat itu kita hanya melihat saja. Kenapa kita tidak sadar sendiri terus kita melakukan transformasi apa dan bagaimana. Jadi kalau kita melihat itu penyesalan, tapi istilahnya kan better late than never ya. Lebih baik terlambat daripada tidak. Nah, kalau saat ini kita merasa terlambat, berarti gerakan kita harus lebih cepat. Nah, Berarti itu kita harus lari lebih cepat lagi nih Pak ya untuk Ya. mengejar program transformasi kita, betul. ya, Pak. Kemudian yang kedua sudah ada peraturan yang dikeluarkan dari kementerian ya. Kalau tidak salah ini Kementerian Perdagangan ya terkait Indi 40. Salah satu yang diatur di dalam peraturan tersebut di dalam Indi 40 ini perusahaan harus memiliki divisi atau departemen atau bagian yang mengelola transformasi. Pas Ya. ini berarti Pak.
Pas sekali. Salah satunya triggernya nih. Iya, betul. Kenapa ada departemen kita? Ya, gitu kemudian yang ketiga, kalau kita melihat ke dalam, nah ini yang lebih penting lagi. Kita melihat ke dalam bahwa lingkungan bisnis itu berubah. Dinamis, perubahannya luar biasa, sangat cepat. Persaingan berubah, teknologi berubah, semua berubah. Kalau kita di dalam perusahaan tidak melakukan perubahan, ya kita akan tertinggal. Mati, lama-lama mati sih. Ya banyak contoh perusahaan-perusahaan yang terlambat mengantisipasi perubahan, akhirnya mati. Makanya di Wika saat ini tersadarkan bahwa kita ya harus mengelola transformasi ini dengan efektif. Sebelumnya apakah tidak ada perubahan? Banyak. Kita mengelola perubahan, tapi tadi muncul silo, kemudian bagaimana kalau terjadi resistensi, itu akhirnya perubahan-perubahan yang berjalan ini kurang cepat. Satu, tidak bisa selaras terintegrasi. Nah, saat ini Mbak Yasmin, Mas Farhan, dan Insan Wika semuanya, perubahan itu dikelola dengan baik sehingga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja yang signifikan. Itulah akhirnya dibentuklah Departemen Transformasi. Wah, keren juga ya. Biasa ya. Ternyata Di Departemen Transformasi Office ini, Pak. Iya, iya. betul. Lalu peran penting apa saja sih Pak di dalam Departemen Transformation Office ini sih Pak? Oke. Bisa dijelaskan. Kalau sebelumnya, kalau kita tidak membentuk Departemen Transformasi ini, perubahan itu mengalir tidak jelas. Ya, mengalir saja tidak jelas, tapi ujungnya apakah memberikan dampak, berhasil atau enggak tidak jelas. Nah, Masuk nggak ada yang ngawal juga ya? tidak ada yang mengawal. Tidak ada yang mengawal. Nah, saat ini dengan adanya Departemen Transformasi ini, yang pertama, kita memiliki peran yang satu sebagai validator. Sebagai validator, tugasnya memvalidasi. Jadi kita mendorong ya ada perubahan-perubahan, baik itu dari aspirasi direksi yang top down ataupun aspirasi bottom up. Insan Wika atau aspirasi dari unit kerja kita tampung. Nah, setelah kita tampung, kita validasi apakah ide perubahan ini akan memberikan dampak, bisa dieksekusi dengan baik. Ya, semua kita validasi. Begitu kita validasi, oh ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja, go, kita kawal, kita dorong. Kemudian setelah itu kita menjadi fasilitator, kita memfasilitasi, ya. Bagaimana aspirasi tersebut ini bisa dieksekusi, betul, bisa dieksekusi. Kemudian apabila terjadi masalah, nah kami memfasilitasi. Oh, ini kaitannya satu unit kerja dengan unit kerja yang lain. Kita fasilitasi sehingga bisa berkumpul bareng. Yang tadi istilah silo atau terpisah itu bisa kita eliminir, ya akhirnya terfasilitasi, diskusi bareng, jalan lagi gitu. Kolaborasi di akhlak jadi berjalan Luar biasa, betul. Benar banget. Betul. Benar. Betul, kolaborasi ini jalan, betul. Selaras sekali. Tadi sudah ada sebagai validator, sebagai fasilitator. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini apa? Yang ketiga itu sangat penting, tidak boleh ditinggal karena menentukan juga keberhasilannya adalah sebagai komunikator. Bagaimana mengkomunikasikan ya transformasi ini, mulai dari kita melakukan perubahan apa. Perlu diketahui bahwa Insan Wika ini tersebar di seluruh Nusantara dengan jumlah yang ribuan. Ya. Nah, ini bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa satu perubahan itu sampai titik akar rumput yang paling bawah ini diketahui dan kemudian dieksekusi. Ya. Ini perlu komunikasi yang baik. Sama seperti edisi podcast kita Saat ini, betul. Ini bagian dari program komunikasi. Program komunikasi. Betul ya, Pak, Ya, betul. Jadi kita komunikasikan, ya ada sosialisasi, ada diseminasinya, ya kemudian ada sarasehan, dan kemudian juga mengkomunikasikan apabila ini terjadi tadi untuk melakukan fasilitasi tadi, bagaimana ini dikomunikasikan berbagai pihak.
gitu. Jadi ada 3 sebagai validator, fasilitator, komunikator. Kemudian kalau prosesnya sudah lancar, sudah berjalan, tim Transformation Office ini tidak diam, kemudian mikir lagi, apa ya di perusahaan di Wika ini yang harus dilakukan perubahan lagi. Nah, dalam hal ini kita sebagai inisiator. Jadi ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi, kita mendorong. Iya. Kalau semua sudah jalan, bukan berarti transformasi berhenti. Kita geser lagi, kita istilahnya mencari-cari masalah lagi. Setelah ketemu masalah, diselesaikan. Nah, masalah dalam ini adalah dari sisi positif, apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, ya sehingga kinerja perusahaan Wika ini menjadi lebih baik. Gitu. Siap. Baik Pak, kalau gitu. Nah, sekarang kita mau tahu lebih lanjut lagi nih Pak, dari program transformasi yang berjalan nih Pak. Ya. Sejauh mana program ini berjalan dan pencapaian-pencapaian apa sih Pak selama 9 bulan ini yang sudah bisa dilihat oleh teman-teman insan Wika? Ya. Kita mau tahu nih Pak, udah 9 bulan ini sebenarnya udah Kita di kerjanya apa aja Oke. sih gitu kan ya Pak ya? Ya. Jadi kalau dalam ilmunya problem solving namanya. Ada ilmu namanya bagaimana menyelesaikan masalah, nanti dikaitkan dengan bagaimana mengelola perubahan. Yang pertama kali adalah dengan adanya COVID, perubahan lingkungan bisnis, perubahan persaingan dan lain-lain ini yang membuat ya kinerja perusahaan banyak yang terjun bebas. Ya, kita menyadari itu ya bahwa salah satu jurusnya adalah tadi melakukan perubahan. Oke. Kita memetakan dulu, kemudian untuk melakukan perubahan diawali dengan pertanyaannya selalu apa yang perlu diubah. Ya, itu bisa kita menganalisa lewat problem solving tadi. Kita cari apa sih penyebabnya, apa sih ini yang penyebabnya. Satu secara internal gitu. Kemudian yang kedua, kalau masih belum yakin kita undang konsultan yang lebih paham untuk melakukan itu. Nah, ini kombinasi dari internal dan juga dari eksternal. Akhirnya kita menemukan apa perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Nah, akhirnya mengerucut pada beberapa hal ya, bahwa perubahan di Wika itu harus dilakukan terhadap satu penyihatan keuangan. Penyihatan keuangan. Itu yang terutama ya Pak? Iya, ya. Kemudian yang kedua itu karena basic pendapatannya atau kegiatan bisnisnya Wika itu adalah kebanyakan proyek. Ya, nah kita adalah bagaimana menciptakan keunggulan eksekusi di proyek. Ternyata kita banyak yang terlena bahwa saat ini sudah ketinggalan. Ya. Nah, di sini yang kedua, kemudian yang ketiga, dalam menjalankan bisnis kita memiliki beberapa portofolio. Nah, ini yang harus diselaraskan. Portofolio kita ini apakah masih sesuai dengan masa depan, ya, dengan lingkungan bisnis yang berubah itu. Ini yang diselaraskan. Kemudian kita menoleh lagi dalam beroperasi. Sekarang ternyata pergerakan dari teknologi itu sudah luar biasa, berubah setiap saat, sehingga kita perlu menyesuaikan supaya tidak kalah bersaing, menyesuaikan, mengadaptasi bagaimana teknologi ini kita pakai untuk mendukung kegiatan bisnis kita. Nah, atas dasar itu akhirnya saat ini fokus kita kepada 4 hal tadi. Nah, apa aja sih Pak 4 hal itu? Terhadap keuangan, penyihatan keuangan. Yang kedua terhadap keunggulan eksekusi di proyek. Ya, yang ketiga digitalisasi. Digitalisasi itu penting banget ya. Ya, yang keempat adalah menyelaraskan portofolio bisnis. Jadi kita refocusing lagi nih ya, Betul. bisnis kita mau dibawa kemana gitu. Betul, Pak, ya. ya. Di dalam keunggulan eksekusi proyek kita sekarang memilah ada masa yang pre eksekusi. Jadi bagaimana perolehan proyek ini kita tingkatkan kinerja kita menjadi lebih baik, karena yang namanya proyek bisa lewat tender atau lewat investasi dan lain-lain. Ini di sana muncul persaingan yang luar biasa, sehingga di sini
Kita bertransformasi bagaimana melakukan pemasaran yang unggul, bagaimana melakukan penawaran atau tender yang baik sehingga tingkat kemenangan kita tinggi. Yang kedua, pada masa eksekusi tadi ada bagaimana kita mengeksekusi proyek dengan lebih efisien. Ya, yang ketiga adalah masa closing. Nah, terhadap pertanyaan Mbak Yasmin Mas Paran tadi, apa pencapaian saat ini? Betul, Pak. Kita sudah dalam 9 bulan terakhir ini, ya, kita sudah memiliki, ya, dari yang background atau latar belakangnya saya sampaikan tadi, kita memiliki 25 inisiatif perubahan Oke, ini 25 yang jadi prioritas. prioritas Ya. utama untuk kita selesaikan. Kita selesaikan. Pak, Ya, di dalam 25 itu sebagai contohnya saat ini yang sudah dieksekusi adalah satu terkait lean contraction. Eksekusi itu Pak ya. Ya, itu sudah Eksekusi. sudah berjalan saat ini sampai dengan pilot project. Ya. Ada berapa Pak pilot project kita? Projectnya ada pilot projectnya kita pilih 6. 6 ini kita lakukan sampai akhir tahun ini, nanti kita evaluasi semua apa kendalanya dan lain-lain, tahun depan semua proyek. Nah, ini kita sudah jalan. Ya. Kemudian juga di dalam digitalisasi, kita punya banyak program digitalisasi. Salah satunya misalnya ada ESCM. Oh, Ya. yang integrasi ISCM itu. Baru saja kemarin di launching untuk pilotnya juga. Ya, kita pilih 3 proyek, kita eksekusi itu, setelah itu kita lakukan nanti. Kemudian digitalisasi yang lain juga banyak. BIM kita pastikan sampai 5D. Kemudian ERP-nya kita gunakan SAP. Sudah firm, ini sudah dijalankan. Kemudian tadi di masa pre-eksekusi kita proses tendernya kita lakukan dengan kolaborasi yang sangat hebat saat ini menggunakan Winning War Room namanya, ya. Kemudian di keuangan, ya, kita melakukan MRA. Nah, jadi banyak sekali. 25 di antaranya saya sebutkan tadi sudah berjalan, di luar itu menyusul, kurang lebih ada 15 yang ini sedang kami validasi untuk segera dieksekusi lagi. Gitu. Ya. Banyak, sudah banyak. Sudah banyak yang masuk, sudah banyak juga yang dimonitor, dan sudah ada juga yang terlihat dampaknya. Dampaknya, Gitu. ya. TO ini mengawal inisiatif ini agar bisa terlaksana ya Pak. Betul. Dengan ada TO, semua inisiatif perubahan tadi dari proses awal divalidasi dampak-dampaknya, kemudian kita eksekusi, ya biasa menggunakan PDCA, ya sampai nanti prosesnya berjalan, yang terakhir kita lihat dampaknya memberikan dampak positif apa kepada perusahaan setelah kita eksekusi. Ya. Siap. Keren. Kita tunggu berarti nanti dari 25 ini semua gitu ya Pak ya. Oke. Lalu manfaatnya nih Pak bagi Ya. setiap insan Wika dengan keterlibatan mereka sendiri terhadap transformasi ini seperti apa? Oke. Ya, jadi pada saat ini banyak yang bilang kondisi perusahaan kita tidak sedang baik-baik saja. Ini kata yang populer di tahun ini. Yang lagi Kalau happening loh, Pak, ya, ini loh, Pak. kata Tidak tidak sedang baik-baik baik-baik saja ini populer. Nah, pada kondisi seperti ini kita berada di pilihan. Pilihan umumnya adalah kita akan menempatkan diri kita menjadi korban, atau kita merasa bahwa ini kami harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau jadi korban, artinya kita akan menjadi penonton. Kita menyalahkan orang lain, ini terjadi gini karena salah bla 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 bla, salahnya orang lain gitu. Itu ciri khas kalau kita menempatkan diri jadi korban. Akhirnya kita jadi penonton. Perlu diketahui, Iya, Pak. kalau dalam permainan bola atau olahraga, namanya penonton itu berada di luar lapangan. Di Ya. tribun malah ya, Pak, Di luar lapangan. Banyak tepuk tangan, sorak-sorak gitu. Nah, ya, Pak, ya. yang kedua, kalau kita memilih menjadi orang yang bertanggung jawab, kita pilih jadi pemain. Saya mengharapkan seluruh insan Wika, ya itu jadi pemainnya untuk menciptakan juara. Kita menjadi juara kembali, ya, sehingga dalam hal ini perannya adalah kita bukan objek transformasi, tapi seluruh insan Wika adalah menjadi subjek transformasi, menjadi pelaku transformasi.
dan punya peran yang aktif di bidang masing-masing. Betul, Pak. betul Mbak Yasmin. Punya peran yang aktif sehingga apapun yang kita lakukan nanti akan berkontribusi ya memberikan peningkatan kinerja bagi perusahaan. Yang efeknya apa? Untuk diri kita sendiri, kemudian untuk orang lain. Ya, ini sebuah peran. Tadi kalau saya langsung pilih, saya bukan jadi penonton, tapi saya pilih jadi pemain. Ya, gitu. Ya. Berarti perannya Insan Wika itu penting sekali untuk sukseskan program transformasinya perusahaan ini. Betul. Seperti itu, Pak. Ya, banyak sekali perannya karena transformasinya juga banyak. Ya, tapi sekali lagi, jadi penonton atau jadi pemain. Kalau jadi penonton, siap-siap tempatnya penonton itu berada di luar arena, luar lapangan, gitu. Ya. Kalau jadi pemain, tentu berada di lapangan, apapun perannya. Ya. Gitu. Ya, Pak. Kalau kita jadi pemain ya Mas ya. Iya. Terus Pak, bagaimana sih Pak tips mendorong supaya program ini nih bisa berjalan sampai dengan level project Pak? Ya. Kira-kira seperti apa? Setiap perubahan Mbak Yasmin, jadi kalau dimanapun perusahaan yang melakukan perubahan, hal yang paling penting, paling mendasar karena tadi saya bilang seluruh insan Wika sampai di level paling bawah adalah jadi subjeknya. Satu pertanyaan yang harus bisa dijawab, itu biasanya kalimat kerennya gini, what is in it for me? Perubahan ini memberikan dampak positif apa buat saya? Gitu. Manfaatnya apa? Gitu. Nah, kalau kita tidak bisa ya menyampaikan tentang itu, tentu saja orang nggak ada manfaatnya, ngapain saya lakukan? Ya, sehingga tipsnya adalah yang pertama, kita semua insan yang terlibat adalah merasa mendapatkan manfaat, gitu. Ya, nah setelah merasa mendapatkan manfaat, mari kita libatkan mereka semua. Teman-teman insan Wika ini bukan objek transformasi, tapi menjadi subjeknya transformasi, gitu. Nah, sehingga gerakan ini semuanya, kalau berhasil ya semuanya yang membuat berhasil. Ini bukan. Ini kesuksesan bersama. Betul, kesuksesan bersama. Nah, pilihannya tinggal dua. Tadi, kita sekarang bertransformasi atau perusahaan ini akan mati. Gitu. Jadi, hanya dua. Ya, saya harapkan semua, mari. Ya, seberat apapun yang terjadi saat ini, ya kita bersama-sama, kita orang-orang pilihan kok. Ya, dengan kontribusi kita lihat. Kalau teman-teman misalnya tidak tahu saya harus ngapain ya, kita lihat. Kita punya IG-nya, bisa lihat. Kita punya sarana-saranya untuk penjelasan transformasi, kita cari ke sana. Kalau tidak, masih belum menemukan, saya bingung, silahkan datang ke kami. Pak, saya harus terlibat, ngapain ya? Ini saya harus ngapain? Nanti ya kami akan jelaskan semuanya di masing-masing insan Wika ini. Kita punya peran semuanya. Ya, jadi gitu. Jadi insan Wika ini punya peranan penting ya Pak. Semua. Masih. Ini tidak berhasil kalau tidak ada peran aktif dari insan Wika, nggak akan berhasil. Betul, betul. Bukan di TO ya Pak. Ya. Bahan ini dari insan Wika, TO ini memfasilitasi. Kita memfasilitasi, iya betul. Memfasilitasi, mengawal. Kita mengawal, bukan mengeksekusinya, tapi kita mengawal. Nah, insan Wika ini. Iya. Jadi sukses atau gagalnya nanti sebuah program di transformasi ini juga ada peran dari teman-teman insan Wika untuk mensukseskan supaya ini berjalan gitu ya. Iya. Oke. Keren. Lalu nih Pak Tam nih, kita kayaknya udah nyampe akhir nih ya. Pesan nih dari Pak Tam agar insan Wika ini terhadap transformasi saat menonton podcast ini seperti apa sih Pak? Iya. Oke. Pesan saya tadi, yang pertama saya sampaikan bahwa setelah hampir 10 bulan saya sangat menyesal. Ya, tadi saya sampaikan. Iya. Saya harapkan teman-teman semuanya juga merasa bahwa kita menyesal. Ini kenapa kita sadar bertransformasi baru sekarang. Iya. Sehingga teman-teman semuanya yang tidak berkontribusi nanti lebih menyesal lagi, kira-kira. Iya, lebih menyesal lagi. Ya. Nah, pesan saya kepada teman-teman, mari saat ini kita berkontribusi untuk merubah
meningkatkan semuanya kinerja Wika ini menjadi lebih baik. Perannya apa? Perannya banyak sekali nanti. Pada saat kita melakukan lean contraction itu mestinya sudah puluhan tahun kita juga mengimplementasikan. Itu ya di tempat lain semua sudah mengimplementasikan. Teman-teman yang di proyek melihat bagaimana. Oh, ternyata kita menggunakan lean contraction nanti untuk membuat yang menghilangkan pemborosan atau keborosan yang sekarang ini terjadi menjadi lebih efisien sehingga satu margin lebih naik. Kemudian kalau HPP kita bisa turun, penawaran tender kita juga bisa lebih kompetitif sehingga lebih banyak menang ya, dan buahnya lagi. Jadi banyak value added-nya nanti. Banyak. Jadi pesan saya kepada teman-teman semuanya, mari kita jadi pemain, jangan jadi penonton. Mari kita jadi subjeknya untuk melakukan perubahan ini, bukan menjadi objeknya. Itu. Yeah. Oke, siap. Jadi sebagai pemain dan sebagai subjek dari program transformasi. Oke. Pak, sebagai penutup nih Pak, kita berikan dong Pak semangat untuk teman-teman Insan Wika yang menonton di podcast. Nah, kira-kira apa nih Pak? Kita kasih game challenge lah buat Bapak, buat penutup untuk Insan Wika. Oke. Saya memikirkan gini, tadi kita bicara tentang transformasi di Wika. Ya, saya menyampaikan bahwa kenapa perubahan ya di dunia ini yang pasti adalah perubahan. Betul Pak. Jadi semua berubah. Kalau kita masih melakukan dengan cara yang sama, hasilnya sudah tahu. Pasti akan sama. Akhirnya pasti akan sama, tidak akan berubah. Untuk membuat hasil yang berubah, mari kita berubah. Ya, sehingga perubahan itu pasti. Ya, perubahan itu pasti. Ya. Kemudian siapa yang harus memulai perubahan? Ya, apakah kita nunggu? Tidak, kita. Ya, saat ini saya, Mas Farhan, Mbak Yasmin, ya kita yang harus melakukan perubahan. Sehingga perubahan itu adalah sebuah kepastian dan kita yang melakukan perubahan. Nah, untuk itu sebagai penutupnya, ya saya akan memberikan tantangan kepada Mbak Yasmin, kepada Mas Farhan. Ya, ya, oke. Dari yang saya ceritakan ini mungkin nanti spontan bisa disampaikan ya dalam bentuk penyemangat gitu. Oke, dalam bentuk yel-yel gitu. Dalam bentuk yel-yel. Oke. Nah, silakan. Apapun yang keluar ini adalah menunjukkan spontanitas kita gitu terhadap transformasi ini. Boleh dimulai tantangannya? Siap Mas Farhan? Oke. Saya cukup mengeluarkan satu kalimat pendek, silahkan dilanjutkan oleh Mas Farhan, Mbak Yasmin. Ya, oke ya. Siap Pak. Bisa kita mulai. Transformasi Wika. Perubahan itu pasti. Dimulai dari kita. Hebat, luar biasa. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Tam untuk waktunya, bincang singkatnya, terlalu banyak sekali masukan untuk teman-teman Insan Wika yang menonton di podcast kita sore hari ini. Jadi sebelum kita tutup nih Mas Farhan, bincang transformasi kita hari ini, kita mau ngajak juga teman-teman Insan Wika yang menonton podcast kita untuk memfollow Instagram kita di atas ini nih, transformasi_Wika, dan juga YouTube kita di channel YouTube Transformasi Wika. Jangan lupa di komen dan like dan juga di subscribe. Oke, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman Insan Wika. Sampai ketemu di edisi Bincang Transformasi episode kedua. Terima kasih Pak Tam. Sama-sama. Salam transformasi. Salam transformasi. Ya.